Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah, pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Arab kelas 8. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang kosakata pada materi yaumiyatuna atau agenda kegiatan, maka pada hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa atau grammar. Apa tata bahasa yang akan kita pelajari hari ini? Ikuti ya. Tata bahasa yang akan kita bahas hari ini adalah al-jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah atau biasa kita sebut jumlah ismiyah. Pertama, kita mesti tahu dulu apa itu jumlah ismiyah. Atau apakah ada di antara anak-anak ibu yang sudah tahu apa itu jumlah ismiyah? Nah, jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jadi paham ya bahwa jumlah ismiyah itu adalah suatu kalimat, dalam satu kalimat di mana di dalam kalimat itu kata pertamanya atau awalnya berupa isim atau kata benda. Ya. Dan kata benda ini bisa jadi benda mati, tidak berakal, dan bisa jadi benda yang berakal seperti manusia. Jadi ada dua kemungkinan. Kata benda yang berada di awal itu bisa jadi dia tidak berakal atau benda mati, dan bisa jadi dia berupa manusia atau disebut dengan berakal, gitu ya. Dinamakan suatu kalimat itu adalah jumlah ismiyah apabila dia terdiri dari dua unsur berikut ini. Yang pertama, al-mubtada. Mubtada atau biasa yang kita disebut subjek, dan dia berada di awal kalimat. Nah, yang di depan itu, di awal suatu kalimat itu namanya mubtada, atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia subjek. Ya, dia berada di awal kalimat, namanya mubtada. Kemudian unsur yang kedua adalah khobar. Khobar yang biasa kita sebut dengan predikat, ya, sebagai pelengkap mubtada. Itu namanya khobar. Maka dinamakan suatu kalimat jumlah ismiyah apabila mengandung dua unsur ini. Unsur mubtada yang berada di awalnya, kemudian khobar sebagai pelengkapnya. Apabila anak-anak ibu akan membuat sebuah kalimat yang terdiri dari jumlah ismiyah, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa saja? Ayo kita lihat slide berikutnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa dalam jumlah ismiyah terdiri dari dua unsur, mubtada dan khobar. Nah, untuk mubtada itu sendiri ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Dinamakan dia mubtada apabila memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, dia harus berbentuk isim ma'rifah. Ciri-cirinya apa? Kita bisa lihat apabila suatu kata memakai alif lam di awalnya. Jika ada alif lam di awalnya, maka kata itu dinamakan isim ma'rifah dan dia bisa dikatakan sebagai mubtada. Dan juga dia berada dalam keadaan rafa, yaitu harkat akhirnya domah, ya. Nah, itu baru dinamakan dia mubtada. Ini
contoh dari mubtada. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Di sini syarat pertama tadi kita adalah memakai alif lam. Ini yang sudah Ibu tandai merah ini adalah alif lam. Maka syarat pertama sebagai mubtada terpenuhi ya. Dia isim ma'rifah. Ciri-cirinya memakai alif lam. Nah, syarat kedua adalah dia dalam keadaan rofa. Harkat akhirnya domah. Tuh ya, ada domah di akhirnya. Nah, maka ini kata al-madrasatu berada dalam keadaan rofa. Sehingga jika kedua syarat ini terpenuhi, memakai alif lam dan dia dalam keadaan rofa, harkat akhirnya domah, kata ini dinamakan sebagai mubtada. Contoh mubtada yang kedua Ibu buat di sini Zaidun. Tentu kalian bertanya, kok Zaidun Ibu katakan mubtada? Kan tidak ada alif lam di awalnya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal, kita rujuk lagi ke awal bahwa mubtada itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama bisa jadi dia bendanya berupa benda mati atau tidak berakal. Dan yang kedua kemungkinannya adalah benda yang berakal atau seperti manusia. Nah, untuk benda mati atau contoh pertama tadi al-madrasatu itu harus memakai al di depannya. Sedangkan untuk benda berakal tidak ya. Nama orang tidak pernah memakai al. Tetapi tetap dia harus dalam keadaan rofa. Nah, kalian lihat di sini Zaidun, harkat akhirnya domah. Zaidun berada dalam keadaan rofa dan jika dia di awal kalimat maka dia dinamakan mubtada walaupun tidak memakai al. Kenapa? Karena dia adalah benda berakal. Dia tetap dinamakan mubtada jika berada di awal suatu kalimat. Unsur yang kedua dalam jumlah ismiyah adalah khobar. Nah, untuk khobar ada syarat-syarat juga yang harus kita penuhi. Yang pertama bahwa khobar harus berbentuk isim nakirah. Artinya suatu kata itu tidak menggunakan alif lam. Tidak memakai al. Tetapi dia tetap harus dalam keadaan rafa, sama seperti mubtada. Jadi ada dua, dia tidak memakai alif lam atau al, tetapi dia tetap dalam keadaan rafa. Contohnya kita lihat berikut. Nah, ini dia contoh dari khobar kata wasi'atun. Wasi'atun, luas. Syarat yang pertama kita ingat lagi bahwa dia tidak memakai al dan tetapi dia tetap dalam keadaan rofa, yaitu dia memakai domah harkat akhirnya. Nah, ini dinamakan dengan khobar. Syaratnya terpenuhi bahwa dia tidak memakai al atau dia adalah isim nakirah, tetapi dia tetap dalam keadaan rofa, yaitu memakai harkatnya domah di akhir. Wasi'atun artinya luas. Kalau kita gabungkan dua contoh tadi, contoh mubtada dan contoh khobar, maka jadinya seperti ini kalimatnya. Al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu wasi'atun. Kalimat ini dinamakan dengan jumlah ismiyah, di mana dia terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtada? Mubtadanya adalah al-madrasatu. Mana khobar? Khobarnya adalah wasi'atun. Semua syarat-syarat mubtada terpenuhi, yaitu memakai al karena madrasah itu adalah benda mati atau tidak berakal. Kemudian
Wasi'atun, syarat-syarat khobarnya juga terpenuhi, yaitu dia berupa isim nakiroh, ciri-cirinya tidak memakai al. Tapi kedua-duanya mubtada dan khobar harus berada dalam keadaan rafah, semuanya berharkat doma akhirnya. Ini dinamakan jumlah ismiyah. Sekali lagi ya, kalimat ini dinamakan jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada yaitu al-madrasah, terdiri dari khobar yaitu wasi'ah, yang artinya sekolah itu luas. Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi oleh mubtada dan juga khobar bahwa kedua-duanya harus sejenis. Mubtada dan khobar harus sejenis. Apa maksudnya sejenis? Oke, kita lanjutkan. Sejenis maksudnya di sini adalah jika mubtada atau kata yang berada di awal suatu kalimat itu berbentuk muzakkar. Biasanya muzakkar itu adalah laki-laki. Tandanya adalah di akhir kata tersebut tidak ada tak marbutoh. Ini tak marbutoh, tak yang bulat bersanggul, itu namanya tak marbutoh. Jadi kalau dia mubtada'nya muzakkar, artinya tidak ada tak marbutoh di akhir katanya, maka khobarnya juga harus muzakkar. Juga khobar itu tidak boleh ada tak marbutohnya. Ini adalah contoh jumlah ismiyah yang kalimatnya berbentuk muzakkar. Al-faslu nazifun. Al-faslu nazifun. Muzakkar artinya tidak ada tak marbutoh di akhir kata. Apakah di sini ada al-faslu punya tak marbutoh di akhirnya? Tidak ya. Maka khobarnya juga tidak boleh ada tak marbutohnya. Maka nazifun tidak boleh ada tak marbutoh di belakangnya. Jadi antara mubtada al-faslu dan khobarnya nazifun sama. Kalau mubtada'nya tidak memakai ta marbutoh, maka khobar juga tidak boleh ada ta marbutohnya. Jadi al-faslu nazifun artinya kelas itu bersih. Ini adalah jumlah ismiyah di mana terdiri dari mubtada. Mubtada'nya adalah al-faslu dan khobar. Khobarnya adalah nazifun. Mereka ini dalam jenis muzakkar, artinya tidak memakai ta marbutoh. Sama-sama tidak memakai ta marbutoh. Kita lihat contoh berikut juga. Zaidun nasyitun. Zaidun nasyitun. Zaidun rajin. Kalimat ini dalam keadaan muzakkar. Kenapa dikatakan demikian? Karena Zaidun adalah muzakkar laki-laki sebagai mubtada, maka khobarnya nasyitun juga harus muzakkar. Artinya dia tidak boleh memakai ta marbutoh di belakangnya. Harus sama antara mubtada dan khobar. Zaidun nasyitun. Zaid rajin. Ini adalah jumlah ismiyah terdiri dari mubtada Zaidun dan khobar nasyitun. Syarat yang kedua, jika mubtada'nya muannas, artinya mubtada itu ada ta marbutohnya, maka khobar juga harus muannas. Khobarnya juga harus ada ta marbutohnya. Contohnya kita lihat. Nah, ini dia contoh jumlah ismiyah di mana kalimatnya semuanya dalam keadaan muannas. Muannas artinya perempuan ya. Dalam keadaan perempuan tandanya ada ta marbutoh, baik mubtada maupun khobar. Di akhirnya terdapat ta marbutoh. Al-madrasatu wasi'atun.
Al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu sebagai mubtada karena dia berada di awal kalimat. Kemudian wasi'atun sebagai khobar karena dia pelengkap dari mubtada. Syarat-syaratnya terpenuhi ya. Untuk al-mubtada dia memakai al, kemudian dia harkat akhirnya dhammah. Lalu untuk syarat khobar dia tidak boleh memakai al dan dia juga berada dalam keadaan dhammah. Tetapi jenis kalimatnya harus sama-sama mu'annas. Kalau mubtada'nya mu'annas memakai ta marbuthoh, maka khobarnya juga harus wajib memakai ta marbuthoh. Dia harus sejenis. Sekolah itu luas. Al-madrasatu wasi'atun. Selain dari segi muzakkar mu'annas atau kesejenisannya, mubtada khobar itu juga harus sejenis dari segi jumlahnya. Kalau mubtada itu mufrad atau tunggal satu, maka khobarnya juga harus mufrad, juga harus satu, juga harus tunggal. Dia juga harus sejenis seperti itu ya. Dari segi jumlah, mubtada dan khobar juga harus sejenis. Dia kalau mubtadanya tunggal atau satu, maka khobarnya juga harus tunggal atau satu. Kita lihat contohnya ya. Nah, semua contoh-contoh ini adalah contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan di atas. Zaidun nasyitun, Zain rajin, sudah ada tadi di atas. Al-faslu nazifun, kelas itu bersih. Kemudian al-madrasatu wasi'atu, sekolah itu luas. Ini dari segi jumlah ini sama-sama satu atau tunggal. Zaidun itu satu orang, maka khobarnya juga harus berbentuk satu, nasyitun. Nah, kemudian al-faslu, kelas itu bersih. Kelas di sini juga dalam keadaan tunggal, satu ya, mufrad. Maka dia khobarnya juga harus dalam bentuk mufrad. Al-madrasatu, sekolah. Ini kalimatnya satu, bentuknya al-madrasah, satu sekolah. Kemudian khobarnya juga harus berbentuk mufrad atau tunggal. Sekarang Ibu buatkan contoh mufrad yang baru. Al-muslimu mujtahidun, ini supaya kalian paham. Al-muslimu mujtahidun. Orang muslim itu bersungguh-sungguh. Orang muslim di sini al-muslimu, dia bentuknya mufrad atau satu orang. Satu orang muslim itu bersungguh-sungguh. Al-muslimu biasa saja tulisannya al-muslimu, orang muslim. Orang muslim satu orang, ini maksudnya mujtahidun. Mujtahidun juga harus dalam bentuk mufrad atau tunggal. Jadi dia harus jenis ya antara mubtada'nya dengan khobarnya. Mubtada'nya al-muslimu tunggal, satu orang muslim. Kemudian mujtahidun sebagai khobarnya juga harus tunggal atau mufrad, bersungguh-sungguh. Kemudian jika mubtada'nya musanna, musanna artinya berjumlah dua. Kalau mufrad tadi artinya satu ya. Musanna artinya dua, maka khobar juga harus musanna atau dua. Contohnya adalah nah, ini contoh jumlah ismiyah dalam keadaan musanna, sama-sama dua, baik mubtada maupun khobarnya. Kita lihat al-muslimani mujtahidani. Dua orang muslim itu bersungguh-sungguh. Apa bedanya dengan contoh pertama tadi? Al-muslimu mujtahidun. Sekarang dalam keadaan dua,
berubah menjadi al-muslimani mujtahidani. Dua orang muslim itu bersungguh-sungguh. Nah, bedanya antara mufrad atau satu dengan musanna atau dua, adanya penambahan di belakang ini yang bisa Ibu tandai warna merah ini. Ini menandakan dia musanna atau berjumlah dua. Al-muslimani, alif dengan ini menandakan dia dalam keadaan musanna atau dua. Kemudian khobarnya juga harus dua, juga harus mengalami perubahan, yaitu ditambah alif dan di belakangnya, sehingga antara mubtada dan khobarnya sejenis. Mana mubtada? Mubtadanya adalah al-muslimani, mana khobar? Khobarnya adalah mujtahidani. Ini dinamakan jumlah ismiyah. Bila mubtadanya jamak itu artinya berjumlah banyak, maka khobarnya juga harus jamak, maka khobarnya juga harus ikutan dalam bentuk jumlah yang banyak. Apa? Macam mana contohnya? Kita lihat di bawah ini ya. Nah, ini contohnya. Al-muslimuna mujtahiduna. Al-muslimuna mujtahiduna. Al-muslimuna sebagai mubtada, dia berada di awal kalimat. Kemudian mujtahiduna sebagai khobar, dia sebagai pelengkap dari mubtada. Artinya adalah orang-orang muslim itu bersungguh-sungguh. Nah, berubah lagi kan artinya. Kalau yang pertama orang muslim saja, kemudian contoh kedua dua orang muslim, dan ini contoh ketiga dalam bentuk jamak atau banyak. Artinya berubah menjadi orang-orang muslim. Artinya itu kan banyak, orang-orang muslim. Artinya banyak. Perubahan yang terjadi pada kalimat ini adalah dengan adanya penambahan waw dan nun pada mubtada'nya, begitu juga dengan penambahan waw dan nun pada khobarnya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa antara mubtada' dan khobar harus sejenis. Jika mubtada'nya dalam bentuk jamak banyak, maka khobarnya juga harus dalam bentuk jamak atau banyak. Al-muslimuna mujtahiduna. Orang-orang muslim itu bersungguh-sungguh. Nah, ini contoh-contoh yang tadi Ibu kumpulkan semua supaya anak-anak bisa membandingkan perbedaan antara kalimat yang mufrad, kalimat yang musanna, dan kalimat yang jamak. Yang paling atas al-muslimu mujtahidun. Ini adalah kalimat mufrad satu ya. Al-muslimu sebagai mubtada, artinya orang muslim itu. Kemudian mujtahidun khobarnya bersungguh-sungguh. Bergeser ke bawah di situ al-muslimani mujtahidani. Terjadi perubahan antara yang di atas al-muslimu dengan yang di bawah al-muslimani, yaitu adanya penambahan alif dan nun di belakang. Begitu juga dengan di awalnya tadi mujtahidun, di bawah berubah menjadi mujtahidani, adanya penambahan alif dan nun di belakang. Maka dengan menambah alif dan nun di belakang ini menandakan bahwa kalimat atau jumlah ismiyah ini dalam bentuk musanna, dua ya. Artinya dua orang muslim itu bersungguh-sungguh. Apapun kalimatnya, jika nanti terdapat kalian apapun kalimatnya kalian buat, jika kalian menginginkan kalimat itu musanna, maka tambahlah alif dan nun di belakangnya. Kalau tidak, kalau ingin mufrad saja, dan tidak ada penambahan di belakangnya, seperti contoh nomor 1. Kemudian contoh nomor 3 berubah lagi bentuk belakangnya, al-muslimuna mujtahiduna. Kalimat ini atau jumlah ismiyah ini berada dalam bentuk jamak atau banyak. Perubahannya di belakang ada penambahan waw dan nun. Kalau awal al-muslimu,
Nah, tiba di jamak berubah menjadi al-muslimuna. Artinya orang-orang muslim. Kata ini mengandung arti banyak orang muslim. Orang-orang muslim atau banyak orang muslim. Jika khobar dan mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Yaitu juga harus ditambah belakangnya waw dan mujtahiduna. Nah, jika kalian ingin membuat kalimat dalam bentuk jamak, silahkan ditambahkan waw dan nun di belakangnya. Antara khobar dan mubtada dan khobarnya harus sama. Kalau mubtadanya jamak, khobarnya harus jamak. Kalau mubtadanya kalian buat musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Begitu juga dengan jika kalian menginginkan kalimat itu mubtadanya mufrad saja, maka khobarnya juga harus mufrad. Ini juga contoh-contoh jumlah ismiyah. Sama dengan yang tadi, namun bedanya adalah ini dalam bentuk mu'annas, dalam bentuk perempuannya. Nah, kalau mufrad, al-muslimatu mujtahidatu. Mu'annas ya, karena ada tanda ta marbutoh di belakangnya. Al-muslimatu mujtahidatu. Tapi ini bentuknya mufrad, tidak ada penambahan apa-apa. Lalu kita bergeser ke bawah. Ini adalah bentuknya yang musanna, yang dua. Ada penambahan alif dan nun di belakangnya pada mubtada al-muslimatani. Kemudian pada khobar juga terjadi penambahan alif dan nun di belakangnya mujtahidatani. Lalu yang ketiga, bergeser kita ke bawah. Dalam bentuk jamaknya, kalimat mu'annas ini berubah menjadi mubtada'nya al-muslimatu, penambahan alif dan ta. Kemudian khobarnya mujtahidatu, penambahan juga alif dan ta. Kalau kita bandingkan dengan contoh yang sebelumnya, penambahan-penambahannya sama pada musanna saja, yaitu alif dan nun. Sedangkan penambahan pada jamak berbeda. Kalau kalimat yang muzakkar tadi, penambahannya waw dan nun, sedangkan kalimat yang muannas ini, penambahannya alif dan ta. Semuanya dinamakan jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Sebagai kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini, yang pertama, mubtada harus ma'rifah, artinya harus memakai alif lam, dan dia dalam keadaan rafa, belakangnya harkatnya dhammah. Kemudian khobar harus nakirah, artinya dia tidak memakai alif lam, dan belakangnya juga berharkat dhammah atau dia harus dalam keadaan rafa. Selanjutnya, mubtada dan khobar harus sejenis. Sejenis dari segi apa? Yang pertama, dari segi sama-sama muzakkar. Baik mubtada ataupun khobar harus sama-sama muzakkar. Kemudian dari segi sama-sama muannas. Baik mubtada ataupun khobarnya juga harus sama-sama muannas. Kemudian sama-sama mufrad. Mubtada dan khobarnya harus mufrad. Kemudian sama-sama musanna. Mubtada'nya musanna, khobarnya juga harus musanna. Dan yang terakhir adalah sama-sama jamak. Jika mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak.
Demikianlah pembelajaran tertib kita pada hari ini tentang jumlah ismiyah. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Silakan dilihat di buku-buku cetak ataupun buku LKS bagaimana bentuk-bentuk kalimat jumlah ismiyah tersebut, dan silakan dibuat juga sendiri latihan-latihannya untuk menambah pemahaman kalian semua. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.